Gimana? Pange sih gila. Ouch Nggak banget mungkin deh. dari perawakan lu nggak mungkin setakut itu sih. Horor banget gila. Nggak believable. Nggak believable. Drama kan di horor kan pasti kan lebih buluk gitu ya. Maksudnya Iya, kan iya. make up-nya gitu Iya, dan iya. itu menerima itu Audi. Nggak Iya. masalah banget kan sama hal kayak Yang gitu. penting kan bayaran. Betul, itu betul persatu. Yang Indonesia Indonesia, Langkung. Alaspati. Oke, halo teman-teman semua. Balik lagi di Breakdown Bros Podcast episode 107 is Nothing But Movies. Kali ini kita kedatangan dua teman-teman dari film dengan project barunya berjudul Pasar Setan. Please welcome Roy Sungkono, Audi Marisa dan juga Pangeran. Mantap. Terakhir kita ketemu waktu itu di film Nokta Merah ya, Roy. Berarti Audi sama Pange salam kenal. Halo. Nanti kan kita bertemu di hari ini dan sekarang mereka membawa project baru mereka dengan baju yang sama ya berjudul Pasar Setan. Pasar Setan. Tetap dengan font merah berarti ini adalah film romance pastinya. Salah dong, Bang. Bang. Ini film apa sih? Horor. Oh, horor ya. Pasar Setan ya. Jadi ini film horor siapa yang film horor pertama di sini angkat tangan? Pertama emang. Audi, Kamu juga pertama. Enggak dong. Tapi kamu angkat Mewawancari film pertama Gue nggak sendiri. mungkin. Oh. Gue yang nanya. Film horor pertama berarti ada film horor. Kedua kalau horor. Kedua ya. Kedua. Film horor pertama gimana merasakan adrenalin yang ada di lokasi dari awal project ini? Gimana? Pange sih gila. Horor. Lu? Horor Ouch banget. Nggak banget mungkin dari perawakan lu nggak mungkin setakut itu sih. Horor banget gila. Nggak believable. Nggak believable dia ngomong ya. Horor banget gila. Horor banget gila. Kan biar viral aja cuy. Kita bikin cerita aja. Pengalaman horor saya pas di lokasi gitu. Nggak ada. Jadi gimana? Pertama nggak maksudnya yang pertama ngambil project ini emang udah ekspektasinya kan main film horor gitu. Dari awal emang lu orang yang penakut kah atau seperti apa? Biasa-biasa aja sih, nggak takut-takut banget sih. Asal nggak nongol aja tuh setan depan muka gue. Iya benar. Kalau nggak nongol kan kita nggak takut. Iya ya. benar. Cuman Oke, horor kan lanjut. banyak. Cuman pas ngeliat Pasar Setan nih kayaknya ceritanya berbeda lah. Gitu akhirnya mau coba dan mau ngambil ini. Gitu. Audi kan baru film horor pertama nih. Rasanya gimana? Merasakan di lokasi syuting tuh syuting horor gitu. Beda nggak sama syuting drama atau dan lain-lain yang merasakan berbeda? Pasti beda sih. Apalagi sebenarnya gue tuh penakut. Nah, udah beberapa kali ditawarin film horor tuh gue nolak. Cuman pas di Pasar Setan ini gue ngelihat ada Roy Sungkono sama Pangeran Lantang sama Cindy Huang, gue kayak akhirnya gue yang ambil gitu. Enggak sih, sebenarnya kayak gue lihat dari sini. Sebenarnya budgetnya cukup kali ya, cuan, ambillah gitu kali ya. Enggak, gue dari Oh, cerita enggak. juga sih. Oke, Kayak siap. gue suka ceritanya karena anak muda banget gitu kan. Apa ya, cerita horornya tuh beda lah, kayak seru banget gitu ya. Akhirnya ngambil dan coba cari pengalaman baru aja gitu. Karena kan ini film horor pertama, jadi pengen ada punya pengalaman lah gimana sih syuting film horor. Karena selama ini kan selalu drama, kayak gitu-gitu. Dengan looks-nya yang jauh berbeda ya pasti ya Audi Marisa di drama kan di horor kan pasti kan lebih buluk gitu ya. Maksudnya Iya, kan iya. make up-nya gitu Iya, dan iya. itu menerima itu Audi. Nggak Iya. masalah banget kan sama hal kayak Yang gitu. penting kan bayaran. Betul, itu betul persatu. Kan selain itu ya kan. Roy, gimana Roy film kedua Roy? Langsung dioper yuk. Tadi lu bilang 5 tahun ke belakang kan main film horor pertama. Ini berarti kedua enggak? Ini kedua. Kedua ya. Ya sebenarnya gara-gara pas dibaca ceritanya itu menariknya dia tuh bikin ada unsur dokumenternya gitu dan Ya. waktu gue baca ini pemainnya juga capek banget. Ya. Tapi ini dari sisi editingnya juga pasti sulit banget gitu loh karena gimana cara dia ngegabungin dari sisi point of view yang kameranya yang film sama yang dia harus pegang sendiri. Nah ini kan yang megang Pange sebagai DOP di situ, Audi juga megang, gue juga harus pegang. Nah ini gimana ya teknisnya ya, gitu. Dan Mas Wisnu ini pertama kalinya bikin film panjang dan yang setahu gue sutradara kalau udah bikin first baby-nya dia pasti teliti banget, Detail ya. detail gitu. Dan gue kan, wah ini project menarik deh, gitu. Dan persiapan kita buat syuting juga lumayan lama, sebulan. Menurut gue lebih lama dibandingkan Keren itu kan sebulan. Sindrom nih kita tahu lu kalau ngomong. Sebulan. Hebat loh, itu film serius kita kan. Oh iya betul, benar. Percaya gua. Percaya. Tapi kan dari genrenya kan horor, tapi pakai konsepnya tuh mockumentary berarti ya. Ada
POV dari aktor atau karakter utama yang megang kayak vlog gitu kan. Nah itu gimana tuh treatmentnya Audi? Yang paling banyak megang kamera itu Audi ya berarti? Atau lu Bang? Itu DOP-nya yang megang kamera banyak. DOP-nya yang megang. Mas Aga. Iya benar. Soalnya dia paling banyak megang kamera kan. Oh, iya benar sih. Maksudnya selain dia kan di dalam filmnya, maksudnya. Ya. Gue juga ada. Oh, ada juga. Megang apa namanya nih? Yang Tripod. kecil. Apa sih GoPro. GoPro. Audi gimana Audi pas apakah ada kesulitan tuh pas megang-megang kamera gitu? Enggak sih, karena kan Enggak gue sering kayak ngevlog juga kan. Jadi menurut gue gak sulit. Gue lebih sulit ngajarin dia. Kenapa Tapi emang? semua orang sulit ngajarin gue. Karena gue ada kebutuhan Khusus. Ada kebutuhan. Parah banget. dipancing langsung gitu guys. Gak bercanda. Ada pressure aja kalau megang itu. Karena kan maksudnya aku mikir ini mau taruh film kan, layar gede gitu kan. Jadi kan punya pressure iya dong. Karya kita ditaruh situ. Gitu mau ada di credit title kan? Harus. Salah satu tim DOP-nya. Harus lah. Harus lah. Pemain dong. Iya. Sudah ya, Pi. Kan Audi penakut. Pas pertama kalau syuting film horor pertama kali, pertama reaksinya ngelihat para setan di make upin seperti apa tuh? Iya, nggak takut sih, Nggak kan takut udah ya? tahu gitu bentukan sebelumnya kan. Iya. Cuman lebih takutnya tuh kayak kondisi dan keadaan yang ada di lokasi syuting, karena kan kita kebanyakan syutingnya malam. Jadi itu yang agak-agak worry dikit lah gitu. Apalagi gue termasuk orang yang beser, kayak toilet ke base camp itu jauh banget. Gelap, itu kayak gue kalau bisa gue tahan itu sampai tusin kelar baru kita bisa ke bawah. Nggak boleh loh, kayak tantan kencing. Iya, tapi kan Tantan awal-awal. Tantan kencing nggak boleh loh. Iya benar. awal-awal doang, abis itu enggak. Ini syutingnya di mana sih? Gunung Salak beneran apa gimana? Kaki Gunung Pangrango. Gunung kaki. Gunung Kaki Pangrango. Kaki Gunung Pangrango. Kaki Gunung Pangrango. Beneran itu? Beneran kita di sana. Kita bener-bener di Horor gunung, jadi kayak medannya sulit. Belum lagi kalau hujan itu licin banget gitu. Emang Gimana itu tadi outpost Roy? sih, gunung-gunung. Cerita di lokasi syuting yang menurut lo ini menantang gitu di Pasar Setan. Apa yang menantang dari adegan-adegannya? Syutingnya, lokasi syutingnya udah menantang gitu. Karena kan untuk Pasar Setannya juga kita ngebangun set. Ya. Khususnya untuk para perempuan ini, mereka akan ekstra lebih Para capek. perempuan ini tapi by the way. Maksudnya para perempuan dengan Cindy Huang. Kalau mereka kan ya dari sisi toilet, mereka harus bolak-balik gitu. Jarak semua lokasi yang ada di film ini tuh bener-bener menurut gue sulit. Dari scene untuk traveling yang menurut gue kayak paling traveling tempatnya gampang gitu. Dan ternyata waktu kita sampai, Mas Wisnu ngambil set yang terjal gitu, yang untuk mobil aja buat naik susah. Iya biar dapat feel-nya. Iya beneran sih dapat feel-nya. Audi sampai teriak stop udah. gue sampai ngekat sendiri saking si Roy-nya tuh pede mampus. Gue kayak ini kalau kita jatuh belum tayang, belum kelar syuting udah berhenti nih. Ada produksi. nggak di BTS itunya, footage-nya? Ada di trailer ada ya? Tapi kalau behind the scene-nya sih nggak Nah, gue tahu. pengen lihat Audi yang stop itu maksudnya. Ada nggak ya? Nggak tahu ya gue. Oh iya kan nggak bisa ikut. Oh bisa ikut. Jadi itu bener-bener cuma satu jalur mobil, kiri kanannya udah hutan. Tebing terus agak jurang gitu loh. Pusing sih itu. Iya, gimana gue kagak. Nih orang pede mampus lagi, kagak ngekat sendiri kayak Kayak udah nggak bisa naik nih. mukanya udah gitu. Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa. Udah bisa kita naik. Udah kat. Bang, Mas Wisnu tolong dong, ini nggak bisa Mas, ini jurang Mas, gue sampai ketakutan nangis beneran gue. Itu jam 3-4 pagi lah. Iya udah pagi. Itu kalau Kenapa gue nggak mau berhenti? Karena kalau kita tuh ini pressure pemainnya juga. Jadi Iya. kalau kita cuma bisa naik, pas putar balik tuh lama lagi. Iya. Jadi kalau lu satu scene naik nih, kalau lu mau pulang, lu mesti lurus lagi, putar balik lagi ke set awal. Itu sekitar setengah jaman setiap kali kita balik. Iya. Oh kalau misalkan di retake itu lo harus balik dari Iya, jadi gue pikir setengah jam. setengah Bener jam. dong. Iya. Lama banget. Jauh, makanya bakal makan waktu udah jam 2, jam 3. Iya, gitu. wah gile. Wah mata juga udah mulai. Oh iya, matahari udah mulai naik. Jadi kayak, wah ini kalau keburu terang nggak bakal dapat nih scene ini. Gitu. Terus sini lumayan panjang kan. Itu kayak 2 hari deh kita ambil sini. Iya, scene itu 2 hari. Tapi pasar setannya emang ada gitu. Maksudnya gimana ya, Bang? Kalau bisa jangan beneran waktu kita datang nih. Enggak sih, janganlah. Enggak ada ya, enggak ada kan ya. Iya benar-benar.
Tapi kalian emang percaya sama mitos pasar setan nggak sih? Kan sebelum-sebelumnya kan kalau kita lihat di ya obrolan teman kan pasar setan kan emang udah banyak yang diomongin. Tapi ini FYI aja nih ya. Selama aku promo pasar setan di Instagram, itu yang reply, kan aku punya teman-teman banyak anak-anak gunung. Nah mereka reply-nya tuh yang benar terjadi. Kalau gue sih ya percaya nggak percaya gitu. Maksudnya kan gue nggak ngerasain pasar belum setan. pernah ya. Cuman ini selama promo ini, selama aku posting soal pasar setan gitu, mereka related sama diri mereka. Wih, gue pernah ngerasain nih, gini. Mereka pada bilang beneran, apalagi yang anak-anak gunung ya. Iya. Kalian juga pernah dengar hal-hal semacam itu nggak? Gue sih percaya ya. Maksudnya ada kan emang. Menurut gue gunung tuh angker gitu loh. Maksudnya gunung tuh nggak ada. Gunung kayak punya Alam. dunia yang lain lah gitu loh. Kalau menurut kita. Dari ngomong aja nggak boleh sembarangan kan? Iya. Sembarangan. Terus kalau misalkan perempuan kalau lagi Gitu. berhalangan gitu kan, itu juga agak-agak Nggak, jangan kalau bisa jangan aja. Iya, Dan yang paling Gitu. sering cerita-ceritanya tuh, misalnya kita lagi di tenda, apa segala macam, terus kayaknya di luar tuh rame banget, berisik gitu. Bener. dan itu jam 2 jam 3 pagi. Pas cek nggak ada orang. Nggak kebayang sih gue kalau jadi Kayak gitu. kalau tiba-tiba lagi sendirian gitu, tiba-tiba di depan tenda gitu rame orang Rame lagi banget jualan. dia ngobrol. Iya bener. Kayak jam 2 jam 3 Berarti ini pasar setan itu berarti syutingnya di kaki gunung Pangrango. Pangrango. Ceritanya ini di Gunung Salak, bener gak? Bener ya? Ceritanya di Gunung Salak. Nah, gue pengen masuk ke peran kalian masing-masing di karakter film Pasar Setan dari Pangnya dulu nih. Karakter lu di sini sebagai apa dan impact-nya apa? Impact-nya aja nggak usah spoiler. Impact-nya. Ya karakternya dulu, aku berperan sebagai Yunus. Yunus. Ya Yunus, namanya Yunus. Dia bekerja sama Kevin. Ini Kevin ceritanya. Aku bekerja sama Kevin, dia produser, aku videografer. Oke. Gitu. Cuman aku basicnya tuh temannya Tamara sebenarnya. Teman kuliah Tamara. Awalnya itu kan ya? Nggak salah ya? Di story life gitu. Aku hobi aku adalah mencari penampakan hantu. Karakternya apa? Dia nggak punya pendirian. Salah satunya dia nggak punya pendirian. Labil. Gitu. Labil dia. Cuman dia semangat kerjanya tuh ada banget ya. Dia semangat lah bekerja. Nah impactnya buat kita pasar setan ini adalah kalau nggak ada Yunus, nggak ada gambar. Nggak ada gambar. Impactnya. Bener juga. Nggak ada konten tuh. Betul. Bingung dia mau gimana. Karena di OP ya kan. Iya. Gitu. Jadi nggak ada tuh found footage gitu nggak ada. Berarti nggak ada kesulitan juga kan untuk memerankan karakter Yunus ini? Maksudnya pendalaman karakternya segala macam? Lumayan. Nggak ada sih. Nggak ada ya? Siapa? Awalnya udah lumayan. Gua harus baca. Padahal struggle banget dia untuk bisa nempel di Yunus karena di antara kita yang bener-bener fokus banget untuk cari karakter tuh dia. Jadi persiapan kita tuh untuk masuk ke setiap karakter itu ada salah satunya bawa minyak wangi. Jadi bening. Banyu. Oh, banyu bening emang namanya? Iya. Bukannya ben. Ben tuh panggilannya. Oh, Ben dari bening. Banyu. Bening. Okay. Banyu bening. Nah dia tuh ngasih ajaran untuk setiap kali kita mau masuk karakter atau masuk set, cari sesuatu yang khas di dalam karakter lo. Jadi kita disuruh nih bawa satu orang ini bawa minyak wangi untuk yang karakter menggambarkan Yunus. Karakter masing-masing gitu. Oh iya. Gitu. Gua jadi inget Dian Sastro pas Itu dia. series Sama. Gadis Kretek ya. Sama. Iya bener. Gitu. Jadi minyak wangi tuh sepenting itu ya. Maksudnya kayak ngaruh banget ya. Kalau dari segi keaktoran tuh buat acting. Kayak lebih tergantung ya. Karena pasti namanya ini punya ajaran beda-beda gitu. Iya. Bukan ajaran pemahaman yang beda-beda gitu. Cuman ujungnya tujuannya tetap sama. Sama ya tujuannya. Tetap sama. Cuman caranya pasti beda-beda gitu. Kalau kita di Gadis Kretek itu ya Mas Rukman ya? Iya. Anak maksudnya sama Strosa itu sama Banyu itu satu. Oh, gitu. pantesan metode actingnya ya mirip-mirip ya. Oke. Gitu. Audi, sebagai siapa tadi? Tamara kan? Tamara. Ya. Gimana jadi hobi untuk menangkap hantu itu gimana? Maksudnya gimana sih? Sehari-hari emang gitu, Di? Ya. Enggak, pokoknya Tamara ini dari kecil memang suka banget sama hal-hal yang berbau mistis dan apalagi mitos-mitos gitu loh. Iya. Terus sampai akhirnya dia jadi buat tim vlogger gitulah sama si Kevin ini. Jadi memang kita satu tim, tapi gue memang ada hubungan lah sama si Kevin ini gitu. Kita buat tim, terus ya memang si Tamara ini adalah hostnya. Jadi Tamara yang suka
suka kasih masukan lah atau misalkan ide-ide apalagi nih yang mau kita samperin segala macam, tapi tetap itu harus persetujuan dan kayak semuanya tuh diatur sama si Kevin ini gitu. Jadi gue tuh nggak bisa yang 100% gue yang ini, padahal gue hostnya gitu, cuma memang dia produsernya gitu. Terus ya udah karakter gue juga orangnya berani karena kan dari kecil gue itu suka banget sama hal-hal yang kayak gitulah, horor-horor mistis atau mitos-mitos. Terus akhirnya ya udah impactnya kalau untuk Pasar Setan ya kalau nggak ada gua nggak ada gua vlog itu nggak jalan karena host yang Hostnya pinter itu, itu cuma Tamara gitu. Quotes of the day. Nggak ada gue nggak rame. Gak rame. Ada gue Ya. nggak rame, benar. Oke, lanjut, Roy. Berperan Sebagai Kevin. Kevin produsernya, Kevin yang ngumpulin tim ini. Ya. Kevin itu sebenarnya orang yang money minded gitu. Kayak dia lebih mikirnya gimana nih semuanya cuan, dia nggak peduli sama keinginannya Tamara untuk bikin vlog mencari hantu ini, tapi dia tahu hantu itu bisa buat bikin duit buat dia gitu, dan itu yang diinginin sama Kevin. Oh, hantu itu bisa jual. Konten gitu. hantu tuh lebih menarik dibanding konten-konten lainnya. Iya, benar. Terus sebagai produser lu maksudnya sulit nggak atau gimana? Challenging nggak? Sebenarnya kesulitannya lebih di skripnya Di sih. medannya ya, atau gimana? Di skripnya maksudnya karena dari awal ceritanya udah tense semua gitu untuk memainin ini dari kayaknya Dan lo tuh agak lumayan sulit karakter karena lo naik turun gitu, kayak kadang naik meledak. Emosinya gila. Terus habis itu tiba-tiba dia harus turun stabil Tense and release, gitu. tense release gitu ya. Iya. Dan itu gimana? Lu punya referensi karakter tertentu sebelum main film ini atau entah di workshop diajarin kah atau gimana? enggak sih, jujur karena gue ngerasa deket banget nih sama mereka ini. Gue jadi ngerasa karakter Kevin tuh maksudnya gue ngerasa di dalam set tuh ya ini kejadiannya kayak kita berteman. Kalau gue ada di situasi ini ya ini kayak gue kayak gini nih sebenarnya. Gitu. Maksudnya untuk referensi nggak ada sih gue. Iya, nggak ada ya. Berarti tetap bisa melibatkan Roy yang asli gitu ya. Iya. Untuk karakter itu. Kalau Audi kan beda banget ya. Tamara sama Audi Marisa. Beda banget. Beda banget kan? Beda banget. Iya, jadi emang aslinya emang nggak seberani itu kan. Nggak seberani dalam itu. real life juga. Iya. Orangnya penakut. Emang sepenakut apa Audi Marisa? Kalau di rumah. Karena gue tuh dulu waktu masih kecil sering beberapa kali lihat. Oh, Iya. Pernah juga ketempelan. Yang pertama kali itu gue Serius? takut. Iya. Pantesan ya Tamara nata skripnya nyari ya. Kalau lu ya magicnya ya. Gue nggak tahu loh dia ngeliat-liat kayak gini. Iya, Ya gue tuh bener ya. normal aja kehidupan kecilnya men. Ini pas banget sama Tamara gue lihat. Bahkan lu nggak tahu. Gue nggak tahu. Ini baru cerita dia. Ini Ketempelan eksklusif. juga. Pernah ketempelan juga. Lu ngeliat apa di Makanya waktu gua kecil? Iya. Gue pernah ngeliat, jadi waktu itu gue tidur, terus lampu kan selalu gelap, tiba-tiba ada kayak blitz petir gitu, nah itu ada kayak sosok pocong gitu. Nah gue nangis itu kayak umur 10 tahun lah gitu. Terus habis itu gue diceritain sama nyokap gue, tapi gue inget tapi kayak lupa ingat kalau gue pernah ngeliat. Gue bilang sama nyokap gue kayak, mama itu tantenya kenapa di wastafel gitu. Tante mana itu mama tuh ada merah-merahnya gue gitu. Nangis gue. Miske. Bukan ya? Apa? Miske. Kuntilanak merah. Gak tahu, pokoknya tahu. kayaknya darah-darah gitu ya. Gue singkatnya kayak darah-darah gitu. Udah, terus itu sering banget terjadi. Nyokap gue tuh agak keganggu lah sama gue kayak gitu. Terus di lokasi syuting gue adegannya ada naik pohon. Nah nunggu tuh kamera roll action, gue udah di atas pohon nangkring. Kamera roll action, gue tuh bengong dulu. Gue bengong kayak kok nggak Seperti di mulai-mulai. film ini sih. Iya. Lu jadi malah bengong gitu. Seperti di film. Ya terus habis itu besoknya gue drop demam, sakit, dibawa ke rumah sakit. Tiba-tiba kayak dokter juga ini kayak kecapean, tapi kok nggak sembuh-sembuh gitu loh, maksudnya kayak lumayan demam gitu. Terus ya udah akhirnya biasalah nyokap gue kan kayak ibu-ibu kayak aduh ini pasti ini gitu. Arahnya ke sana ya. Tapi ya gue sih nggak percaya, maksudnya siapa tahu emang gue kecapean gitu saat itu. Tapi capeknya tuh menurut tuh aneh aja gitu Iya. ya. Ada Itu yang pertama, yang kedua gue pernah kayak gue syuting
gue kan suka bercanda kalau syuting, gue berisik banget gitu. Maksudnya gue orangnya berisik banget. Gue nggak beneran? tahu. Dibersihin. Wah, lu ngambil film kan? Gue denger ya. Iya. Nah kalau lu pakai ini waktu kita syuting, lu lepas pasti. Kalau bisa lu banting. Dan Gitu, gue nggak ya, tahu gila. kalau ternyata di sana tuh kuburan. Heeh. Nah gue tuh berisik banget. Bercanda. Terus udah lah. Terus. Jalan ke base camp, gue pingsan. Udah, terus habis itu biasalah orang-orang kru tuh pada nyambungin lah, kayak itu si Audi emang tuh berisik banget dia syuting gitu. Kayak gitu-gitu. Tapi ya gue kan nggak tahu, tapi emang setiap itu tuh gue langsung ngedrop lah pokoknya gitu. Iya. Jadi emang lo dengan sifat lo yang bodoh amatan, sebenarnya lo nggak percaya, Iya. tapi lu merasa kok jadinya malah kayak gue, jadi situasinya malah aneh ya gitu Iya, ya. iya. Jadi Tapi makanya gue sebisa mungkin pas syuting film horor ini nggak kepikiran itu gitu. Iya, Dan benar, untungnya kayak benar. teman-teman di lokasi itu kan seru-seru. Jadi gue bisa ngelupain hal-hal yang Iya, pernah iya. kejadian sama gue gitu. Iya, Dan gue nggak pernah mau cerita karena gue takut keinget dan takut sendiri lagi gitu loh. Jadi gue simpan sendiri. Ini baru gue cerita-cerita. Lu gimana Pak? Ya, lu diem aja sekarang nih. Gue enggak sih. Enggak ya? Gue merasakan aja. Beberapa kali kalau misalnya ada tempat, katanya nih angker nih. Ada beberapa kali nggak ngerasain, ada beberapa kali ngerasain juga. Paling kayak merinding gitu. Cuman nggak tahu kenapa ya. Kalau gue sih pemikirannya adalah di saat lu percaya itu akan terjadi. Kalau lu nggak percaya nggak akan terjadi. Asik. Dan di saat gue Quotes percaya, of the day. Iya. memang itu gue ngerasain, memang ada. Jadi gue ngerubah mindset gue pas syuting horor ini, gue sempat kepikiran sih, anjir, ini gue syuting horor pasti ini ada nih, nanti ini ada nih, gitu gue sempat pikir. Iya, Cuman iya, kayak iya. gue rubah Iya. mindsetnya, gue nggak mau percaya karena gue lebih besar dari mereka lah. Jadi gue nggak mau ini. Iya, Ya, benar-benar. dan selama syuting kemarin berapa hari kita syuting? 20. Totalnya kalau di Totalnya berapa? gunung 14 hari. 14 hari. Tapi Iya. kalau itu di gunung, tapi kalau keseluruhan 20 hari. Yang di gunung sama sekali nggak pernah Iya. ngerasain horor Iya. sekalipun. Ya, Karena makanya- mungkin itu sugesti aja kali ya. Iya ya, makanya dari hati gue bilang gue gak mau percaya gitu-gitu. Iya, iya, Ya iya. cuman menghargai aja. Benar. Maksudnya kayak iya sopan Permisi gitu-gitu. lah, izin dulu Gitu. gitu. Kan kita Siapa nggak pernah tahu ya kan. Sejarahnya kan kita gak pernah tahu. Iya, makanya. Tapi Gitu sih. waktu lu itu kan ada yang di danau-danau itu yang lu cerita. Itu jadi pas kita nyampe di situ ada orang bilang, memang benar ada atlet voli, satu temennya, 2 orang itu meninggal di danau situ. Meninggal di dalam situ. Nah, terus banyak, pokoknya setiap ke situ pasti teman gue, kan gue beberapa punya teman di Sukabumi kan, di daerah situ lah. Itu jangan kok, jadi danau, terus kayak ada pohon gitu, langsung hutan ke sananya. Ya. Nah itu tuh belum ada yang pernah Libur. kebalik sana gitu loh. Nah kita itu syuting tuh di daerah-daerah situ-situ juga Iya. gitu. Dan baru beberapa, kita syuting Juli ya, Juni atau Juli sih? Juli. Juni tuh ada yang meninggal di situ. Gitu. Terus Gila, pas serem amat. serem banget. Serem. Dan banyak banget maksudnya orang, hati-hati ya nanti gini ada ini, ada hati-hati aja gitu. Pokoknya cuman ya warning aja nggak apa-apa, Iya, take positif aja. Wow, berarti unik. Dari karakter, dari pengalaman juga tadi Audi juga menurut gua kayak mungkin ya pasar setan jadi jawabannya nih. Iya. Di sini lu bisa mengeluarkan, mengeksplor hal-hal yang Cuma udah lu alami dan memori lu balik lagi. dari sekian banyak horor apa sih, Roy tuh sempat ngerasain itu yang Oh, singkat gue cerita aja. juga sama sebenarnya kayak Pange, orangnya yang apa ya, sebutannya kalau nggak Kalau nggak Denial gitu maksudnya kayak percaya- nggak denial dong. Jadi Enggak ya? maksudnya apa emang apa nggak- apa sih ya? Apa Kayak, tuh? pokoknya orang yang maksudnya gue bukan nggak percaya juga, tapi percaya juga enggak gitu loh. Maksudnya gue nggak tahu gue nggak percaya tapi percaya juga enggak, itu sama aja. gimana Menghargai ya, aja ya ya. menghargai aja gitu. Iya. Jadi gue setiap kali di set, maksudnya di semua film kalau misalkan ada yang kesurupan atau yang kayak horor, gue tuh nggak kayak ih gue takut banget buat masuk Iya. tuh enggak gitu. Tapi gue juga jaga-jaga gitu. Nah, syuting lah ini kita jam 2 jam 3 di scene tenda gitu. Nah, Audi sama Cindy itu kan berisik ya. Mereka lagi ngobrol di dalam tenda. Gue bilang, aduh, abis ini scene-nya tense nih. Gue keluar deh gitu. Nah, gue keluar nih kayak ini tendanya, ini gue di sini. Nah, ini sebenarnya semua anak-anak kru. Ya. Anak-anak kru, anak DOP lagi nyeting. Nah, gue di sini gue sambil ngafalin gitu. Tiba-tiba ada suara. Oke. Suara ketawa gitu, kayak ketawanya tuh ketawa cewek tapi tinggi gitu suaranya. Nah gitu kan karena gue juga nggak percaya gituan, gue kayak paling ini binatang gitu. Abis itu dia kalau mereka semua lagi ngobrol, suaranya tuh nggak ada.
Oh gitu. Yang denger lu doang, Roy? Nah, Oke. abis itu suara setiap kali itu keluarnya pas lagi semua lagi diem. Lagi nyeting kamera lah, dia lagi diem gitu. Itu baru ada suara ketawanya lagi. Dan suara ini kayak gue di sini, kayak di situ tuh, kayak di hutan situ. Lumayan jauh. 2 kali. 3 kali udah lumayan panik ya Pak ya. Ini kayaknya dia ngisengin gua kali ya. Soalnya gue lihat ini suaranya kenceng. Iya. Suaranya kayak di satu rumah ini kayak kedengeran tapi kok nggak ada yang bereaksi gitu. Iya. Akhirnya gue masuk nanya sama mereka gitu. Lu pada dengar suara ketawa nggak? Gitu mereka bilang, oh enggak, lu jangan nakut-nakutin lah. Ini udah musim kayak gini, malah mereka panik-panik yang ketakutan doang. Gitu. Anjir berarti ini gua doang yang diisengin nih. Jangan-jangan maksudnya kayak gua ada nih. Oh, gua di sini nih. Dia menunjukkan pakai suara itu ya. Tapi lu langsung walaupun lu nggak percaya tapi lu kepikiran kan, oh kalau suaranya itu jauh berarti dia dekat. Hal kayak gitu kan tetap aja ya walaupun kita nggak percaya. Yang ganggu buat gua tuh justru kenapa dia harus ketawa pada saat lagi nggak berisik. Itu loh. Maksud gua kayak kok dia kayak bercanda Iya, kayak bercanda. Itu yang bikin gua ini sesuatu yang ngerjain gue kan. Ya, ngerjain gua nih. Nah, gue ke depan, gue nanya sama kru itu nggak ada yang respon. Nah, cuma ada satu kru, gitu dibilang, lu dengar juga ya, kata dia. Iya, gue dengar. Gue pikir gue doang, gue bilang. Iya, gue juga dengar. Cuma gue nanya sama yang lain, nggak ada yang denger, Roy. Habis itu langsung gue ngumpul lagi ke dalam tenda. Mau berisik-berisik deh. Tapi di otak lu itu berarti suaranya ya kuntilanak kan pasti kan? Menurut gue iya. Iya kan? Menurut gue iya. Boleh flashback dikit gak sih gue ke awal-awal temen si Roy, Audi dan Pange berkarir di industri ini. Dari Roy dulu kali ya. Roy kan walaupun kita udah pernah ngobrol-ngobrol juga di Nokta kan awalnya kan lu sebagai musisi ya. Awal. Ya kan? Lebih ke karirnya lebih musik dulu atau film dulu? Sebenarnya film dulu. Jadi sebenarnya film dulu ya? Film dulu. Awal belum ada OTT dan lain-lain, ya jalan kita cuma FTV, sinetron gitu. Tapi awal film pertama, karya pertamanya film. Karya pertamanya film. Habis dari film, FTV, pernah juga main sinetron, habis itu balik lagi ke film. Oke. Berarti perbedaan yang paling signifikan dari karir lo adalah musik dan film kan? Musik dan film. Iya. Lo nggak bakal bisa milih itu kan? Karena gue ngerasa kalau di musik gue akan harus mulai dari nol lagi gitu loh. Ngerti nggak sih? Kalau misalkan gue mau mulai karir musik ini, gue tidak mengenal orang-orang musik, jujur. Karena musik itu terjadi gara-gara film. Karena musik itu terjadi gara-gara film. Karena gue waktu itu dapat band Arah ini karena gue ada web series. Oh, Arah ya. Iya. Sama Tanta Giting bukan sih? Betul, sama Hanung. Iya, gitu. sama Hanung juga ya. Nah, gara-gara web series, tapi akhirnya pihak dari waktu itu produser bilang kenapa kita nggak jadi beneran. Kita jalanin. Nah, waktu itu pandemi. Kena tuh. Kena. Tapi emang karena root awalnya juga akar awalnya gue dari film, gue memutuskan gue pengen di film sebenarnya. Gitu. Udah nggak ada tujuan lain lagi, emang lu memang mau all out di film aja ya. Iya. Tapi awalnya casting segala macam ikut atau ditawarin? Ikut sendiri gue dulu. Ikut sendiri dulu. Ikut sendiri. Jadi maksudnya gue cuma datang ke tempat casting gitu. Ngeliat Indo gitu kan yang bule-bule ganteng, biasanya absen. Nah, gue awal tuh iklan. Jadi waktu gue datang lama banget. Kalau iklan kan biasanya selalu banyak agensi itu di depannya. Jadi waktu gue habis casting, agensi datang kayak, tukar nomor. Jadi ntar kalau ada info dari mereka dulu. Oke. Dari situ ya. Dari situ. Iklan apa masih inget nggak? Ricis. Audi nih, gue penasaran Audi. Gila, Born to Be. Kayaknya, Born to Be apa? Born Born to Be apa, Far? Aktor dia. Gue kayaknya feeling gue Audi nih salah satu aktris yang di era ketemu di mall. Di Pasaraya gitu, di Ada Pondok Indah artis cilik tau? Kalau gue dari dulu kecil lebih artis cilik. Waktu itu gue tuh suka nonton sinetron waktu kelas SD kecil-kecil lah. Gue nonton sinetron, waktu itu gue inget banget gue ngeliat Meriam Bellina. Terus gue tuh suka ngomong sendiri gitu di kaca acting, tiba-tiba gue nangis, tiba-tiba gue marah. Kali. Nah terus emak gue tuh kira anak, dia bilang ini anak gue gila nih gitu kan, ngomong sendiri, nangis sendiri di kaca. Terus sampai akhirnya om gue bilang, coba deh castingin anaknya biar ada tersalurkan, takutnya gila kan. Ternyata emang gila. Akhirnya coba casting, sempet gak keterima tuh. Nah terus habis itu gue masih masih ingin mencoba casting lagi, langsung keterima terus langsung dikasih project FTV. Dulu tuh FTV menurut gue gak segampang itulah dulu ya, zaman dulu. Susah banget, masuk aja tuh susah banget.
Nah tapi gue nggak ada pengalaman apa-apa loh. Gue langsung dikasih peran utama saat itu. Ya. Gue nggak bisa maksudnya gue nggak tahu blockingnya. Blocking apaan ya gitu loh. Terus abis itu nanti liatnya ini ya nyolong ya. Saya nyolong mana nih gitu. Gue tuh Nyolong apaan nih? nyolong apaan nih? Ya? Gue bingung banget karena gue nggak ada pengalaman apapun sampai akhirnya sambil diajarin lah sama beberapa sutradara Astrada di sana. Gue diajarin untuk gue tuh kaku banget. Gue ngelihat gue tuh takut banget sama kamera karena gila lo pertama kali terus dikasih peran utama yang sini banyak banget. Yang intens banget gitu segala macamnya. Ya. Terus sampai akhirnya Masih inget nggak judul FTV-nya apa pertama kali? Cinta Buat Bunga. Cinta Buat Bunga. Langsung jadi pemeran utama tuh? Iya, jadi bunganya waktu itu. Gila. Nah, terus abis Flower. itu Born to be actor. terus abis itu udah project acting terjelek gua. Jadi gua gak akan mau nonton lagi. Kayak kaku banget bro, gila lo. Terus udah akhirnya dicoba lagi sinetron. Oke. Peran utama juga waktu itu Samsul dan Badriah. Jadi ada cowoknya Samsul, gue Badriahnya. Nah itu gue udah mulai ada pengalaman karena dari FTV sebelumnya itu loh. Oke. Gitu. FTV yang syuting di mana tuh? Jogja atau di Bali atau di Nggak, Puncak? belum ada zaman dulu Belum kayak ada? gitu. Belum ada tuh. Belum ada, gue masih Itu di lu umur berapa, Jakarta. Gue masih kelas 6 SD. Cinta Buat Bunga? 6 Kelas 6 SD? 6 SD itu gue lagi Gimana? UN. Mau UN terus tiba-tiba syutingnya tuh dari jam 7 pagi sampai jam 9 pagi. Besoknya ya. Jadi tuh tapi UN-nya kan? Jadi untungnya. Jadi bunganya udah layu tuh. Untung lulus tuh. Bunganya. Setelah itu udah syuting sinetron, coba film. Film pertama, udah habis film, sinetron lagi, nge-host. Iya. Oh, host juga. Sebenarnya lu bisa di switch. Oh iya. Nggak bisa acting. Gue nge-host, udah awal pertama kali nge-host tuh host acara musik. Iya. Inbox. Emang inbox dulu? Inbox. Sempet inbox? Inbox 4 tahun di situ. Zaman Andika Pratama juga? Iya, udah sama Andika, Gading. Terus sempet gue udah masuk, ada masuk si Uus. Udah itu balik lagi sinetron, nikah, punya anak segala macam, sempet vakum 2 tahun kan. Terus akhirnya 2 tahun nggak vakumnya? 2 tahun vakum, terus habis itu film lagi deh. Film lagi ya. Dan perjalanan lu tuh menganggap lu lebih nyaman di mana? Di nge-host, film, atau sinetron? Duh, Atau plus iklan? minus semua Plus sebenarnya. minus semua ya? Soalnya kalau host enaknya lu kerja cuma 2 jam 3 jam kelar. Jadi lu punya waktu lagi nih setelahnya ngapain segala macam kan. Iya benar. Terus kalau sinetron lu bisa make money lah. Maksudnya sinetron tuh lebih Mantap. Kalau Iya, kalau kan? tidak bungkus itu mantap sekali uangnya kan. kayak lumayan lah ya gitu. Cuman kalau untuk cari pengalaman acting dan kerja segala macam, terus banyak belajar juga tuh di film karena setiap film pasti ada acting coach segala macam kan, jadi kita Iya, punya benar. pengalaman yang baru lagi gitu, dan Iya. itu yang buat gue Treatment yang berbeda lah. iya makanya gue film. sekarang lebih kayak pengen film dulu deh gitu, kayak menurut gue Soalnya udah kaya lah ya, jadi pengen film. nggak, gue capek nggak, soalnya gue juga Lu capek. sinetron kan? kayak Sinetron tuh buat gue juga capek Ya, kayak setiap stripping hari, segala terus gue macam nggak kan. punya planning ke depannya gitu loh gitu. Kalau film kan kayak gue udah tahu nih jangka waktunya 3 bulan kelar, lu Ya. bisa punya apa Iya, lagi iya. ke depannya gitu. Iya, bisa jalan-jalan segala Iya, macam kan. Kalau uh-uh. sinetron kan agak ya suntik vitamin C segala Iya, macam. gue sering banget kena tipes sinetron. Tuh kan bener. Iya Gila kan, sih, pasti gila gila. kalau sinetron kan. Awal mula masuk lu ke industri entertainment, kalau Roy tadi kan masuknya dari film ya. Awalnya Film. karya pertama film, Audi iklan ya dia. FTV ya? FTV. FTV Cinta Buat Bunga. Lu nih awalnya masukin lewat mana nih castingnya? Gua gimana ya dijelasinnya? Model ya? Enggak, Oh, gua ini. gue dari nyokap gue sih. Nyokap gue kan di balik layar dari dulu. Terus gue sebenarnya syuting dari kecil gue. Coba-coba syuting gitu segala macam. Awalnya dari FTV disuruh syuting. Nah, judulnya Kondektur Jatuh Cinta. Gue inget banget. Judulnya itu Kondektur mainnya Jatuh sama Astrid Tiar. Oh, Jadi dulu. Oke, Cuman oke, nggak oke. pernah suka. Intinya nggak pernah suka. Itu umur berapa, Nge? Gue tuh kenal Pange lama ya, tapi gue nggak tahu perjalanan dia. Umur berapa tuh? Roy juga belum tahu, cuman nggak tahu yang sampai segininya lah. Iya, maksudnya nggak tahu. Awalnya FTV. gimana kan, Roy? Iya, nggak tahu. Masih kecil banget, umur sekitar masih 6 tahun apa? 6 tahun, 7 Oh, tahun. iya? Udah syuting tuh. Udah syuting. Oh, lu berdua artis cilik ya berarti ya? Iya. Gokil. Enggak, cuman gue nggak ngomong Nggak gue artis ngakuin cilik aja. karena Nggak, apa? ngakuin itu 6 SD cilik Enggak, sih. gue 6 tahun tuh cilik. nggak ngakuin artis cilik karena apa? Gue nggak fokus di situ. Gue lebih fokus ke teman-teman sekolah gue gitu. Karena memang gue nggak suka. Iya, iya. Malu banget gue dulu disuruh. Karena disuruh, kalau dia kan emang kemauan sendiri dari kecil suka
suka di depan kaca. Depan gitu kaca. ya. Kalau gue nggak suka. Maksudnya dulu suka bohong aja gue. Suka bohong. Ya udahlah acting aja gitu. Kamu karena suka bohong acting aja gitu. Jalan keluar banget. Iya dulu keluarga gue gitu. Kamu suka bohong udah kamu acting aja lah sana. Gitu. Serius. Lo ngerti kan kenapa gue ketawa? Iya jadi Jalan keluar banget. jadi ya udah terus syuting. Terus pernah juga film gitu. Sama Tante Santi juga. Ini kan produsernya Susanti Dewi. Jadi dulu pernah juga kita seproyek tapi dia lupa. Bayangin loh. Pernah juga dulu kita Nggak, soalnya dia mukanya tuh pasti beda banget. Singkat cerita, gue nggak suka entertainment. Gue nggak suka. Idealis, bro. Gua Apa? di 2000 pokoknya gue punya pengalaman pahit 2018. Gue syuting. Tuh gue syuting gue sambil sekolah tuh, syuting. Tapi nggak Oh, lu pernah sempat serius. sekolah ya? Gue sekolah terus gila. Gue sekolah terus. Enak Gila. aja. Sekolah ya? Iya. Pertanyaannya kayak meragukan pendidikan dia gitu loh, Di. Tau gak sih lo? Tapi bener, gue sekolah tapi nggak pernah masuk. Kan? Bolos, Muka bolos. begini. Terus. Bandel. Nah, terus 2018 gue punya pengalaman pahit sama orang-orang film apa segala macam kayak gue kayak merasa nggak dihargain gitu. Merasa nggak dianggap dan nggak dihargain. Dia aja lupa sama gue. Bayangin. Gue punya pengalaman itu, terus gue bilang ke nyokap gue nggak mau syuting lagi. Terus gue fokus sekolah apa segala macam. 2019 itu gue ke Amerika sekolah juga, cuman nggak lulus juga. Ya. Terus akhirnya balik ke sini, COVID nggak bisa balik lagi sana. Ya. Terus gue bingung nih, aduh mau ngapain nih? Ini 2021, 2020 mau ngapain nih gue? Nah udah, akhirnya tiba-tiba coba casting. Tapi itu gue nggak apa ya mau, maksudnya nggak Berharap lah. nggak iya. Gue suka banget bola. Gue dulu dari kecil main bola sama main musik. Gue mikir gini di saat itu, gue main bola nggak mungkin. Gue umur berapa nih? Terus gue main musik nggak mungkin juga. Pokoknya gue underestimate semua yang gue suka gitu. Akhirnya gue casting, memang bener gue nggak diterima. Plot twistnya tiba-tiba big reading, gue ditelepon, ini ada yang gantiin seseorang nih. Big reading loh. Akhirnya masa sih? Akhirnya ya udah gue masuk. Tiba-tiba karena gue udah underestimate, pasti gue nggak dianggap lagi nih apa-apa gini. Ternyata justru gue punya keluarga baru di situ. Yang gue pikir anjing nggak dianggap, ternyata dianggap banget gue di situ. Di respect sama orang-orang Di respect sama sutradaranya, semua respect gue gitu. Walaupun gue masuk big reading dan gue bayangin mereka reading sebulan workshop, gue baru masuk big reading H-2 udah mau syuting. Langsung baca tuh karakter ya. Iya, terus gue langsung kayak gila, gue punya kayak gimana gitu, keren-keren semua gitu. Maksudnya di situ udah nama-nama besar. Ini filmnya apa sih maksudnya? Apa sih? Web series Antares, tau gak lo? Tahu. Nah itu gue pertama kali banget. Sama Angga ya? Iya, Mangga Wirana. Maksudnya gue ngeliat kayak, wih, mereka udah keren-keren gitu lah. Udah banyak. Terus Lu juga keren lah. sekarang gue keren banget sih. Iya betul. Dari tadi itu gue Terus, nunggu itu. Kesombongan dia di ujungnya. Punchline-nya itu. Punchline-nya kan kesombongan ya. Gitu sekarang. Bercanda temen. Ria. Kan bohong dia, makanya bercanda aja. Terus akhirnya gue lihat, wih, keren-keren segala macam. Nah, dari situ singkat cerita tiba-tiba ya udah orang-orang mulai mengenal apa segala macam. Dari Sampai situ sekarang lu di film nih ya. dari situ udah mulai nyaman kayak oke, gue setuju sama diri gue sendiri, gue mau acting. Sampai sekarang Pasar Setan tanggal 29 Februari Januari. Yes, itu dia apa? Gitu. Lu suka tuh masuk-masuk itu. Terakhir sebelum ntar kalian promo, gue pengen nanya lu 3 film favorit kalian, genrenya horor. Selain Pasar Setan nomor 1. Apa? Anjir. Enggak pakai headset gue tadi. Lu ngerti kan? Gue udah bilang kan. Sleep apa? Film Korea. Dia tahu. Iya, Lo tau kan? Iya. Horor. Conjuring 1 Iya, sama Conjuring aja. Insidious. Oke, lu yang Indonesia Indonesia. Langkung. Alaspati. Oh iya, film ini ya. Kita sudah merencanakan. Berarti kedua Wah, ini Pengabdi nih. Setan, iya Pengabdi Setan. Ketiga Pasar Setan. Iya benar, itu betul. Tadi dia Setongkrong. Sleep tuh drakor nomor 1-nya drakor dia. Enggak, gue Itu film. yang apa? Film Horor Korea. kan? Iya drama Gue Korea film. nggak nonton horor gue. Orangnya nggak suka horor. beneran demi. Iya, Lo iya. kalau tanya film favorit horor, gue nggak suka horor, nonton horor. Tapi kenapa lo pilih Pasar Nah, Setan? lu nggak nonton kayak misalnya Jelangkung atau Kuntilanak Iya. gitu? Kagak nonton, sumpah kagak nonton. Conjuring, Conjuring kagak nonton juga. Midsommar. Demit enggak. Pengabdi Setan. Pengabdi Setan nonton. Nah, lu Tapi suka? ya udah Pengabdi Setan nih. Ya, betul. Yang gue Udah nonton gue pancing tadi 5 film tuh. Ya udah. Yang Lu pancing lagi aja cepet-cepet, tiba-tiba udah 3. Apalagi?
Pengabdi Setan. Ini Ju-on, The Grudge, nggak nonton The gua. Ring. Nggak. Nggak Ini nonton. aja apa ya? Yang kata orang-orang. Pulau Hantu. Exorcist. The Exorcist. The Exorcist. Bener nggak sih ada? 60 ya, benar. Sama ini aja. Apa? Oh, Ya, nggak yakin nggak lu? Autopsy of Jane Doe. Jen, Nggak tahu, gue gua tahu. nonton. Autopsy of Jen. itu Jen, menurut- Jen, iya. Enggak, menurut Oh, gua. yang Tahu nggak lu? lagi di Autopsi. autopsi di bla bla bla. Cewek kan? Cewek. Iya, gue nonton juga itu. Itu serem menurut gua. Thriller tuh ya berarti jatuhnya. Horor. Jane Doe ya. Jane Doe. Iya, gue nonton juga. Roy, lu Roy. Tinggal Boleh, apa ah. boleh. Jepang boleh, Thailand boleh. Zimbabwe apa? Pengabdi Setan. Pengabdi Setan. Conjuring. Tusuk Jalangkung. Tusuk jelangkung. Oke, jadi teman-teman itu dia yang terakhir. Boleh dari kalian promo film Pasar Setan, inilah saatnya kalian beraksi. Oke. Tunjukkan pesonamu, silakan. Tanggal berapa mereka tayangnya? Hai guys. Ayo, kompak ya. Ya, kompak. Gue juga ikut ya. Ya. Oke. 1, Dua. halo semua jangan lupa. Halo audiens kincir, jangan lupa nonton film Pasar Setan. Tanggal 29 Februari. Hanya di bioskop kesayangan Anda. Terima kasih banyak. Bye-bye guys.